Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hakikat manusia dalam Islam. Perkenalkan, ini nama-nama anggota kelompok kami. Saya Iva Harun Nasiroh, NIM 043. Saya Desya Rejana Lestari, NIM 044. Saya Elina Zarutul Firdaus, NIM 045. Saya Anissa Hairun Nisa, NIM 046. Saya Fetusifa, NIM 047. Dalam materi ini terdapat 4 subtema. Yang pertama, manusia dalam pandangan Islam. Yang kedua, manusia menurut Al-Quran. Yang ketiga, eksistensi dan martabat manusia. Yang keempat, tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai Khalifah Al-Ardi. Subtema yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Elina Zahratul Firdaus. Manusia dalam pandangan Islam. Manusia dalam pandangan Islam, menurut Alexis Carrel, pengetahuan tentang makhluk-makhluk hidup secara umum, khususnya manusia, belum mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 85 yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Subtema yang kedua, manusia menurut Al-Quran, akan dibacakan oleh rekan saya, Desya Lediana Lestari. Subtema yang kedua, yakni manusia menurut Al-Quran. Makhluk Allah yang memiliki komponen jasad, alat dan hati, sehingga manusia memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 5 menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, proses penyimpanan anak turunnya dari setetes mani kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging, sehingga menjadi sebuah janin di perut seorang ibu. Selanjutnya, subtema yang ketiga, eksistensi dan martabat manusia, akan dibacakan oleh rekan saya, Iva Hairun Nasiroh. Eksistensi dan martabat manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksistensi individual adalah subjek yang berada dalam hidupnya. Sebagai subjek, manusia merupakan misteri bagi yang lain. Namun tidak berarti bahwa orang lain itu tidak dapat memahami dirinya. Yang kedua, eksistensi sosial adalah makhluk sosial, hidup secara berkelompok, baik dalam keluarga, suku, atau masyarakat luas, untuk saling menjamin dan berlangsungnya terpenuhinya kebutuhan hidup masing-masing. Selanjutnya, subtema yang keempat, tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai Khalifah Al-Ardi, akan dibacakan oleh rekan saya, Afiatus Sifa. Tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai Khalifah Al-Ardi. Yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Pada ayat Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian berkembang melalui sperma dan ovum dalam suatu ikatan pernikahan yang suci. Dan yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah diartikan pengganti karena menggantikan yang di depannya. Dalam bahasa Arab, kalimat Allah menjadikan khalifah bagimu, berarti Allah menjadi pengganti bagimu dari orang tuamu yang meninggal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.